Kemudian berikutnya, wakillah dikatakan kepada dia, dikatakan kepada Robi bin Husain, ala tudzakirun nas, kenapa kemudian engkau tidak berdakwah wahai Robi bin Husain untuk mengingatkan manusia? Ilmu dia memadai, karena dia merupakan penghulu dari tokoh tabi'in dan penghulu dari orang-orang yang zuhud. Tapi kalau kemudian ucapan dari sahabat-sahabat beliau berkata, kenapa kemudian kau tidak berdakwah wahai Robi bin Husain, atau tidak mengingatkan manusia agar manusia itu kembali ke jalan yang benar? Lantas qala, dia berkata, mangan nafsi biridha, mangan nafsi biradin, tidaklah terhadap jiwaku, terhadap diriku aku ridho. Dia mengatakan seperti itu, aku tidak ridho terhadap diriku, terhadap jiwaku. Lantas kemudian aku lebih fokus, yaitu terhadap mencela terhadap diriku sendiri, daripada kemudian aku mencela manusia. Mereka ditakoni, kenapa kemudian kau tidak berdakwah, tidak mengingatkan manusia? Alasan dia, kenapa bisa sampai tidak berdakwah? Alasannya karena mereka sibuk memikirkan, yaitu mencela diri dia sendiri terhadap dosa-dosa yang ia lakukan sendiri. Ini menunjukkan rasa takut yang tinggi kepada Allah. Sekalipun kalau dalam kemudian pembahasan kitab ini, apa yang dilakukan kemudian oleh Robi bin Haisam di dalam kemudian dia tidak berdakwah, ini menyalahi aturan. Karena kita tahu yang namanya dakwah itu tidak harus menunggu manusia menjadi sempurna. Sebagaimana ucapan ulama dulu ada yang mengatakan, kalau seandainya manusia yang hendak berdakwah menuju sempurna amalannya, maka tidak ada yang berdakwah kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun yang namanya Robi bin Haisam, kenapa alasannya seperti itu? Karena dia didorong oleh rasa takutnya kepada Allah, muhasabah terhadap jiwanya, menghitung dosa-dosa yang ia lakukan, kesalahan-kesalahannya, saking takutnya kepada Allah, saking takutnya kepada azab Allah, sehingga dia berhari-hari, hari-harinya dirundung dengan kesedihan, memikirkan dosa-dosa yang dia lakukan. Panjenengan kalau melihat biografi kehidupan di zaman dulu, itu luar biasa. Kalau di kitab Sifatus Sofa, ini kitab Sifatus Sofa, ada orang yang berdosa yang menurut hemat kita itu adalah bukan dosa ataupun dosa yang kecil sekali, yaitu disebutkan dalam satu riwayat, ada seorang marsad, dia makan ikan, mangan iwak. Begitu setelah kemudian dia makan ikan, dia kemudian mencuci tangannya dengan debu, karena pada situ tidak ada air. Dia mencuci debu di tembok tetangganya. Jadi dheweke mau mencuci tangan dengan debu, ditempel na tangane nang temboke tanggane. Temboke tanggane kan ada debu, tempel namono. Nah, setelah kejadian itu, dia menangis terhadap yang dianggap dosa oleh dia. Kenapa dia bilang menganggap dosa? Karena dia menempelkan tangannya menuju tembok milik yang bukan miliknya. Ini Masya Allah. Yang lebih hebatnya lagi, dia menangis sampai 40 tahun. Masya Allah ya. Menangisi dosa yang dianggap dosa yang menurut kita, ini menurut derek gitu. Lah itu ya remeh banget lah. Iya. Menurut kita itu seperti itu, tapi bagi mereka, wah itu sesuatu yang luar biasa. Ayana nek seandainya seorang tokoh marsad melihat model kayak dewek, ya gumun juga, dewek gumun ngambil mereka juga gumun ngambil dewek. Kayak aneh ya, model manusia zaman seperti ini sudah dosanya banyak, tidak pernah memohon ampun kepada Allah, bersamaan dengan itu merasa aman kepada Allah. Dewek kan ini ya, coba bayangkan saja.
Dia menangis sampai 40 tahun. Saya kadang-kadang berpikir, Masya Allah, bisa seperti itu gitu. Sementara kalau kita berpikir hitung-hitungan lah, kalau seandainya kemudian seorang marsad dia menangis sampai 40 tahun hanya karena permasalahan dia menempelkan tangannya setelah makan ikan, itu menempelkan debu karena dia bertayamum setelah makan ikan di tembok tetangganya, ia anggap dosa sampai makan waktu 40 tahun di dalam menangisi memohon ampun kepada Allah. Berapa tahun yang kita butuhkan untuk memohon ampunan kepada Allah terhadap dosa-dosa yang selama ini kita lakukan? Butuh pira? Bung dosanya dewek lah, butuh sepele mani gitu. Tapi sesuatu sing gede yang besar-besar. Bersamaan dengan itu aman kita, merasa nyaman dari azab Allah, jarang memikirkan dosa. Lah begitu gawe dosa istighfar ping 10 seolah-olah kayak ayam ngepol kok. Astagfirullah. Aduh, sudah ya, kita kan seperti itu. Ya kalau bukan karena rahmat Allah seakan-akan kita adalah hamba-hamba yang memang tidak pantas untuk mendapatkan surga. Sekalipun ya kita tidak akan tahan pula untuk ditimpakan azab neraka yang cukup dahsyat dan mengerikan itu. Ya mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kepada kita semuanya. Allahumma amin. Kembali ke sini. Lantas innan nasa, kata dia, nah kita ngomong dewek, dia Rabi bin Haisam. Rabi bin Husain dia berkata, innan nasa, sesungguhnya manusia, khafullaha, yaitu mereka takut kepada Allah, fidnu bin nas, di dalam dosa-dosa manusia lainnya. Dewek sering memikirkan dosa-dosa manusia lainnya, takut kepada Allah. Kayak wong lah sholat dia dewek lah kan gitu saja dewek. Ya kita kan kadang-kadang seperti itu ya. Kita sering kok memikirkan orang-orang yang kemudian tidak beribadah dan yang lain-lain. Kemudian kita sering bagaimana Allah menimpakan azab kepada mereka itu, sekalipun ya sah-sah saja. Cuma kan disindir nang Rabi bin Husain. Sekalipun ucapan ini sudah bertahun-tahun diucapkan oleh Rabi bin Husain, tapi yang paling tepat itu dewek. Kita takut kepada Allah terkait masalah karena memikirkan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia lainnya. Berapa kemudian kita disibukkan dengan pemikiran, aku takut seandainya azab Allah itu turun menimpa kaum yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita sendiri lupa terhadap dosa-dosa yang selama ini kemudian kita lakukan. Sekalipun ya uli-uli ya boleh-boleh saja kok kemudian kita seperti itu. Lantas berikutnya, wa amanuhu, dan mereka merasa aman ala dzunubihim, atas dosa-dosa mereka. Jadi mereka takut kepada Allah karena dosa-dosa orang lain, dan mereka merasa aman dengan dosa-dosa mereka sendiri. Siapa gue? Dewek. Kita semuanya kok yang disebutkan oleh Rabi bin Husain. Men sampai selesai ini, men ngesuk ganti tokoh, paling-paling menggori 2 linia secara cepat. Lantas kemudian dikatakan kepada Rabi bin Husain, kaifa asbahta, wahai Rabi bin Husain, bagaimana kamu bangun dan bagaimana keadaan pagimu tatkala kemudian kau bangun. Tatkala bangun tidur, kita kan disuruh untuk berdoa, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami. Tidur diomong nama mati, karena kita takut kalau suatu saat kemudian bangun ternyata sudah di alam barzah. Mulai dongan yang seperti itu. Mulai tatkala panjenengan pagi hari kemudian bisa menatap matahari kembali, nikmat yang luar biasa, karena pada saat itu Allah masih memberi kesempatan di dalam hidup. Allah kemudian belum menyelesaikan segala usia kita di dalam hidup. Nah, makanya kemudian ada yang berkata kepada dia, kaifa asbahta, bagaimana keadaan pagimu? Lantas kemudian qala, dia berkata, asbahna dunafa, keadaan pagiku dalam keadaan lemah. Maksud lemah di sini adalah dia lemah, sedih, pilu memikirkan dosa-dosa.
Padahal kita tahu sing jenengane ulama-ulama tokoh dulu dosane sedikit, gue mikir tahunan dewek dosane banyak bertahun-tahun kita lakukan, gue mikir dosa sedina. Padahal seperti itu kembalikannya ya. Kalau mereka enggak, dosanya sedikit kok. Pernah kalau ada seorang tokoh tabi'in yang mengatakan seperti itu, Dakartu dunubi, aku ingat dosaku ada 4. Satu dosa yang paling kemudian aku tangisi membaca istighfar kepada Allah selama 20 tahun. Derek kira-kira yang nyebutnya dosa, ya Allah dosaku papat wahi. Oh bisa kehitung kita. Mereka mengatakan seperti itu. Dan dosa satu ditangisi sampai 20 tahun. Masya Allah ya. Kita dosanya banyak, jarang berpikir, kemudian jarang merenung terhadap permasalahan itu, bersama dengan itu merasa aman dari azab Allah. Waduh, kudunya nek tambah ngaji memang kudunya tambah budi ya. Dan berikutnya dia kemudian berkata, asbahna dunafa'a al-mudannibina, sungguh keadaanku lemah sebagai orang-orang yang termasuk berdosa. Kira-kira lemah, lemes, mikiri dosa. Sampai suatu saat usaha, modalnya 150 juta. Begitu sampai modal sedinan tek bangkrut, lemes orang. Lemes, ditakoni ayahnya, selera. Nah, mereka bisa merasakan seperti itu karena memikirkan dosa. Mereka pilu, sedih, pandangannya kosong, nampak sedih. Mereka kan ya. Susah dari ketemu kok mikirin dunia. Dari ya kita sering kemudian nampak sedih sampai ngapa orang ngaji walan lagi susah susah dia bukan karena permasalahan dosa-dosa, tapi karena permasalahan memikirkan kesibukan urusan-urusan dunia. Jadi kan itu kita sering disibukkan oleh urusan-urusan yang seperti itu. Dan berikutnya na'kulu irzaqona, dan aku makan dari rezeki kami. Kita tahu yang namanya rezeki itu tidak mungkin ketukar, dan rezeki itu memang dasarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah ditentukan oleh Allah kadar dan waktunya, dan tidak mungkin kemudian tertukar antara satu dengan yang lainnya. Seakan-akan ingin memberitahu kepada itu. Dan yang namanya rezeki itu bukan hanya sekedar harta benda ataupun emas ataupun permata, tapi yang namanya rezeki yang kadang-kadang jarang bisa diraih oleh manusia. Padahal itu rezeki yang besar adalah duduk di majelis taklim, sampai bisa kemudian mendirikan sholat subuh berjamaah, sampai bisa sholat malam, itu rezeki. Keimanan yang kepada Allah Subhanahu itu juga rezeki. Dan rezeki ini kadang-kadang dianggap remeh oleh sebagian manusia. Rezeki loh yang luar biasa, melebihi emas harta permata. Sudah kayak gini, sampean siki wis dadi wong salat, sampean siki dadi wong ngaji, suatu saat ana wong gawe 2 miliar, sampean mas, kandani mas, iman anda, ahli ngaji anda, ibadah anda, kita tuku nanyong, men sampean kita dadi awakku sing ora gelem ibadah, kowe tak tuku nyong men dadi sikap ibadah, gelem ora sampean? Waduh, mikir kesin, waduh bahaya. Wah, mikir busuk aduh berat. Aduh, soalnya jumlahnya apa yang pengirimin? Aduh, ya gitu. Mulanya kan dulu pernah disinggung perkataan Abdullah bin Mas'ud, innallaha, sesungguhnya Allah memberikan kemudian dunia, tidak pandang bulu, mal yuhibbu wa man lam yuhib, terhadap siapa saja yang dicintai ataupun tidak dicintai. Nah, kalau Allah memberikan dunia apa pandang bulu kok, sing dicintai yang tidak dicintai tetap diberikan dunia. Tapi innallaha, sesungguhnya Allah ya'ti al-imana, tidak wa may ya'ti al-imana, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sampai beriman berarti termasuk kategori orang-orang yang dicintai oleh Allah.
yang melebihi harta benda dunia. Nek menurut hadis sahih Pak Birimin, dipikir-pikir di satu kalimat begini. Kemudian dia berkata, walan tadziru ajallana, dan kami juga menunggu-nunggu ajal itu tiba. Katakan ini takoni kabar, bagaimana kabar Anda pagi ini? Dia menjawab, aku dalam keadaan lemah memikirkan dosa-dosa, aku dalam keadaan memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam keadaan menunggu-nunggu ajal itu tiba. Mbok suatu saat esok-esok sampean ditakoni nang kancane, dia kabar esok sampean jawab aja, oh masya Allah, aku dalam keadaan lemah memikirkan dosa-dosa, dalam keadaan itu memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dalam keadaan menunggu-nunggu ajal itu tiba. Karena kita tahu ajal itu tiba tanpa kemudian diduga, dan datangnya tiba-tiba. Itu diantaranya dua tokoh berarti ya. Satu Amir bin Abdillah, yang kedua Robi bin Husain. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kisah-kisah yang seperti ini menjadi obat bagi jiwa-jiwa Anda yang mungkin hendak mencari hati itu kembali. Karena kita tahu, menurut Ibnu Qayyim, udnubul qalba, carilah hati Anda pada 3 perkara. Di antaranya adalah fi majalis taklim, pada majelis-majelis taklim yang seperti ini. Tatkala kemudian dibacakan hikayat-hikayat orang soleh, atau tatkala membaca Al-Quran, atau tatkala kemudian menyendiri bersama dengan Allah. Jika 3 kondisi ini tidak engkau temukan hatimu, maka berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan hati. Karena Anda ketika 3 tempat ini kemudian tidak bertemu dengan hati Anda, maka Anda dipastikan sudah tidak memiliki hati. Oke, perkataan Ibnu Qayyim. Di antaranya itu, mungkin ada yang mau ditambahkan, tafadhol silakan. Atau mungkin yang mau ditanyakan, tafadhol. Kayaknya sampai di lemes-lemes serius. Wis pokoknya kayak Amir bin Abdillah kabeh wae lah. Wis Robi bin Husain wae. Iya, gimana. Ya. Oh iya. Ini terkait masalah pelaksanaan sholat witir. Misal contoh panjenengan khawatir ini, atau panjenengan malam habis isya sudah sholat malam dan sudah ditutup sholat witir. Nanti kemudian bangun lagi, apakah kemudian harus sholat witir lagi? Ya boleh, tetap sholat witir lagi dan tetap sholat malam lagi. Kalau menurut pendapat yang satu, cukup sholat malam saja. Cuma kalau saya mengikuti pendapat, ya sama, ya sholat malam lagi, ya sholat witir lagi, boleh. Itu seperti itu. Kenapa? Iya, boleh dua-duanya, pilih yang salah satu yang begitu. Kalau yang tidak boleh itu, begitu sampai sudah sholat witir, terus kemudian bangun malam, sholat malam, terus sholat duha. Wah, ini sholat duhawan sih. Gitu. Cukup ya. Nah, ini bahada majlis talim bidawati Rasulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah memberkahi kepada antum-antum semuanya. Dari kalam bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kok kemana? Kasih tunggu.